Kata kunci yang pertama dalam kajian gender biasanya yang diperkenalkan adalah kata seks. Seks ini seringkali dihubungkan dengan alat kelamin manusia yang biasanya terdiri atas dua, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan. Walaupun ada alat kelamin yang lain, tetapi biasanya dua, laki-laki dan perempuan inilah yang sering dipakai. Kata kunci berikutnya adalah gender. Apabila seks itu adalah alat kelamin biologis manusia, maka gender biasanya diasosiasikan terhadap respon kultural manusia terhadap alat kelaminnya. Contoh misalnya, saat bayi lahir, biasanya pertanyaan pertama yang kita ajukan adalah anaknya laki atau perempuan. Itu adalah seks. Kemudian apabila anaknya perempuan diberi selimut pink dan kemudian laki-laki diberi selimut biru, itu adalah gender. Gender dan seks tidak selalu punya hubungan yang logis, tetapi dilogiskan secara kultural karena diulang-ulang begitu lama dari generasi ke generasi sehingga orang menganggapnya sebagai sesuatu yang natural. Kata kunci berikutnya adalah orientasi seksual. Secara mudah, orientasi seksual ini dapat dimaknai sebagai reaksi kita apabila kita jatuh cinta terhadap orang lain. Jadi itulah yang akan menjadi orientasi seksual kita. Pada siapa kita bisa menaruh hati, pada siapa kita jatuh cinta. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, berarti ini adalah sesuatu yang subjektif? Iya. Jadi orientasi seksual hanya bisa diketahui oleh yang bersangkutan. Kata kunci berikutnya adalah perilaku seksual. Tidak seperti orientasi seksual yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan, perilaku seksual seperti kata-kata perilaku itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan perilaku seksual adalah respon kita terhadap orientasi seksual yang kita miliki, tetapi tidak selalu. Apa artinya? Kadang-kadang orientasi seksual dan perilaku kita tidak cocok, mungkin karena kita sedang berstrategi dengan perilaku seksual kita. Contoh misalnya, di tempat-tempat di mana homoseksualitas itu dilarang, orientasi seksual seseorang yang gay mungkin tidak direspon dengan berperilaku gay, tetapi dia akan memberi perilaku seksual yang seperti orang heteroseksual. Atau sebaliknya, orang yang berorientasi heteroseksual bisa jadi dia berperilaku seperti homoseksual, seperti gay, mungkin untuk acting atau keperluan-keperluan strategis lainnya. Jadi, untuk pembuka, kita sudah punya 4 kata kunci tadi, yaitu seks, gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Orang yang dianggap normal, kenapa saya pakai tanda kutip? Orang yang dianggap normal itu adalah orang-orang yang seks, gender, perilaku seksual, dan orientasi seksualnya linear. Kita tidak memakai kata normal karena nanti orang-orang yang tidak linear akan dianggap sebagai orang yang tidak normal. Sehingga kita memakai istilah cisgender. Ini adalah orang-orang yang dianggap punya seks, gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual yang cocok keempat-empatnya dianggap searah, sejalan, segaris, linear itu tadi. Nah, kemudian bagi orang-orang mungkin yang seks, gender, orientasi seksual, dan perilaku seksualnya ada yang tidak sejalan, tidak linear, kita sebut sebagai queer atau trans karena kita menghindari kata-kata tidak normal.